Gratis kita apa? Makan gratis. Saya bergerak sih anu. Lagi ke atasin lagi, kurang atas, dangakin dikit, dangakin. Satu, dua. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع يا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك الحسنى لنا مددا يا رب فالنفس تعجز عن إصلاح ما فسد يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا أنت العليم وقد وجهت يا أمل
إلى رجائك وجها سائلا ويدا يا رب SAW data yaumin pada suatu hari atau lailatin atau pada suatu malam. Fa'ila huwa bi Abi Bakr wa Umar radhiyallahu anhu, yang saat itu Nabi bertemu dengan Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar, semoga berjauh daripada keduanya. Faqala, kemudian Nabi pun menyapa mereka. Ma akhrajakuma, apa yang membuat kamu ini keluar berdua, min buyutikuma, dari rumah kamu, hadhihi sa'ah, di jam-jam segini. Kepergok oleh Rasul, Sayyidina Abu Bakar sama Sayyidina Umar lagi keluar. Kepergok, apa yang keluar kemudian? Qala, kemudian mereka berdua pun menjawab, Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar menjawab, al-ju', kami keluar karena sebab lapar ya Rasulullah. Qala, kemudian Nabi pun bersama-sama lapar. Rasul keluar rumah karena lapar, Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar pun juga keluar rumah karena lapar. Walladzi nafsi biyadihi, dan demi jiwaku di tangannya, lal akhrajani, yang menyebabkan aku keluar, alladzi akhrajakuma, seperti apa yang kamu juga keluar. Kuma, kata Rasul, berdirilah. Faqala ma'u, maka kemudian mereka pun berdiri bersamanya, bersama Rasul. Fa'ata rajulan minal ansar, maka kemudian Rasul mendatangi seorang laki-laki minal ansar, dari golongan Ansar. Jadi Rasul ngajak Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar untuk apa? Ayo kita datang dah ke rumah salah satu daripada sahabat Ansar. Sahabat apa? Ansar. Barangkali di situ ada apa? Ada makanan barangkali. Faidah wa laysa fi baitihi, maka ketika mereka sampai di sana ternyata laki-laki Ansar ini, sahabat Ansar ini, laysa fi baitihi, tidak ada di rumahnya. Falamma ra'ahu al-mar'atu, maka saat itu melihat akan dia oleh istrinya. Jadi ketika Rasul sudah sampai, Rasul tidak menemukan sahabat Ansar tersebut, tapi istrinya yang melihat Rasulullah SAW. Si istri daripada sahabat Ansar ini mengucapkan marhaban wa ahlan, marhaban wa ahlan. Faqala laha Rasulullah SAW, maka berkata baginya oleh Rasulullah SAW. Rasul nanya, aina fulan, di mana fulan? Qalat, si istrinya ini menjawab, dahab, ia sedang pergi, yasta'dibu lana al-ma'a, untuk mencari air lana, untuk kami. Untuk apa? Untuk kami. Jadi ini juga bagi istri kita yang ada di rumah, ketika tidak ada, kemudian ada tamu, ada apa? Ada tamu, boleh tak berinteraksi? Ya boleh, selama bisa menjaga diri. Kalau kemudian sampai masuk ke rumah, boleh nggak? Umpamanya gitu. Ini dijelaskan di dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah. Sebagaimana si wanita ini tiba-tiba menyapa lebih dulu kepada Rasulullah SAW. Jika seorang istri meyakini bahwa orang yang datang ke rumahnya, meskipun dia belum izin suaminya, tapi si istri bakal ngizinin. Bakal apa? Bakal ngizinin. Istri kita bilang, udah Pak, tunggu dulu di sini. Tunggu apa? Tunggu dulu, atau ada ruang tamu, silakan tunggu dulu. Karena apa? Si istrinya yakin, bakal diizinkan. Kenapa? Mungkin ini teman dekatnya, gitu ya. Selama bisa menjaga diri dan tidak timbul fitnah. Apalagi yang datang adalah masih mahramnya, keluarganya, apalagi orang tuanya. Jangan pakai diusir, jangan pakai apa? Jangan pakai diusir. Jadi Rijal Al-Ansari
Tiba-tiba tuh datanglah oleh sahabat Al-Ansar yang tadi ditanya oleh Rasulullah SAW. Fa'athara, ia pun melihat ila Rasulullah SAW, kepada Rasulullah SAW, wa sahibaihi, dan sahabat yang menemaninya, yaitu Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Tsumma qala, kemudian dia mengucapkan alhamdulillah. Kenapa dia mengucapkan alhamdulillah? Karena senang yang datang adalah Rasul, ya. Dan kita pun juga sama, kalau tiba-tiba ada guru kita yang datang gitu, kita dulu apa? Dulu senang. Makanya dulu tuh Abu pernah cerita begini. Ini kan yang kemudian baru hanya sampai pada cerita. Artinya di buku-buku. Yang makanannya sudah dirangkul begitu ya, sudah apa? Sudah dirangkul. Nah barangkali yang seperti ini tidak banyak begitu. Ya ada guru kita yang mungkin dari jauh, mungkin gitu ya, dari jauh, kemudian menginap, ya sama hari kita masih senang. 2 hari, 3 hari masih senang. Masuk ke 4 hari mulai ya. Guru kita lama badan, kita mana beras menipis lagi, beras apa? Dan ini bisa apa lagi sampai seminggu, tapi itu tidak ada perasaan sedikit pun oleh almarhum Mufti Haji Anwar bin Haji lain senang. Inilah yang kemudian dijelaskan di dalam kitab Ta'rif. Ada faslun fi ta'zimil ilmi wa ahlihi. Fasal di dalam menghormati. Siapa yang dihormati? Ilmu dan juga ahlihi. Orang yang berilmu, guru kita, kan? Termasuk anaknya juga apa dihormati, kan begitu. Nah, jika kita menghormati guru kita, jikalau kita tidak menjadi orang alim, orang yang alim, maka mudah-mudahan anak kita yang jadi orang alim. Jika anak kita tidak jadi orang alim, insya Allah cucu kita yang jadi orang alim. Begitu. Jadi kalau kita pengen jadi orang alim, hormati apa? Guru kita, hormati guru kita. Mana hadul al-yawma akrama adiyafan minni, tidak ada seorang pun di hari ini akrama yang lebih mulia adiyafan minni, karena kedatangan tamu. Kedatangan apa? Tamu minni dariku. Fantolah, kemudian laki-laki Ansar ini pergi. Faja'ahum, kemudian datang lagi, pergi, izin ya Rasul, saya izin. Izin. Kemudian ternyata pas balik lagi nemuin Rasul, ada yang dibawa. Apa itu? Biar irkin fihi, bawa setangkai. Busrun wadamarun warukun. Yang dibawa kurma matang, rutop, kurma yang masih mental, dibawa dan tangkai-tangkainya dari apa? Dari pohon kurma. Iya. Faqala, kemudian sahabat Ansar pun ini berkata, "Kulu, makanlah olehmu," mempersilahkan Rasul dan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Wa aqala al-mudjah, kemudian dia pun mengambil pisau. Faqala Rasulullah SAW, maka berkata kepadanya oleh Rasulullah SAW, "Iyyaka wal ghulu." Jadi sahabat ini Ansar ini ambil pisau. Nah, ya Rasul, sudah lupa kayaknya mau ada dipotong ini. Rasul pesan, iyyaka wal ghulu, kalau pengen motong jangan yang dipotong kambing atau hewan al-ghulu yang sedang menyusui. Yang sedang apa? Sedang menyusui. Kambing yang lagi banyak susunya atau menyusui. Kenapa? Ya maksimal. Kalau dia masih punya baby apa? Ya baby kambing, jangan. Fadalah daun, kemudian dipotonglah untuk mereka, untuk Nabi dan juga Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar.
dzalika dan begitu juga dari tangkai kurma tadi yang dibawa. Wa syaribu, kemudian mereka pun minum. Falamma ansyabi'u, dan ketika mereka sudah kenyang, ya, dan ketika mereka sudah puas, berkata oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Abi Bakar wa Umar kepada saya, wallahi nafsi bi yadihi, dan demi jiwaku di tangannya, lantas alana an hadzal ain, ya, semua orang akan ditanya tentang kenikmatan ini yaumul qiyamah, di hari kiamat. Akhrajakum, ya, engkau semua keluar min buyutikum, dari rumahmu, alju, dalam keadaan lapar, tsumma lam tarji'u, kemudian tidak akan asobakum hadzal ain, hingga engkau memperoleh kenikmatan ini. Ya, artinya apa yang dimakan juga nanti akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, hadis berikutnya nanti kita bahas pada pertemuan berikutnya lagi pada Ramadan. Ya, dan sebentar lagi ini sekarang kita sudah masuk tanggal 10. apa ya? 11 apa ya? 11 atau 12? 11 Sawan. Hah? Malam berapa ini? Malam 12. Malam 12 Syawal. Ini berarti malam 12 berarti malam Jumat, malam 15 Syawal. Ya, jatuh pada hari Jumat. Malamnya kan sudah terhitung Jumat ya. Kalau kita lihat kalender itu bertepatan dengan tanggal 14 Februari. Apa tuh? Tanggal 14 Februari itu ada apa itu? Kalau yang anak-anak muda tahu itu tanggal 14 Februari, ya, hari Valentine, hari apa? Ya, namanya hari kasih sayang, ya kan? Nah ini di tanggal segitu 14 Februari itu nggak sedikit itu anak-anak muda yang lagi pacaran, mereka saling bertukar kado, saling membagi coklat sebagai wujud kesayangan. Ya, kalau saya nasihatin anak muda, saya tanya apa yang biasa engkau makan? Ya, saya bisa makan 9 burung. Ya udah, jangan makan jagung, makan malam segala kasih coklat lah gitu kan. Biasa makan 11 juga. Kemudian apa? Kasih coklat. Ya. Kenapa para jamaah sekalian ini? Ya, kudus saya ingetin. Sebab kata Nabi, bulan Syaban ini adalah syahrul turfa'u fihil amal, bulan diangkatnya amalan. Kapan terjadinya? Di tanggal 15 Syaban, jatuh di hari Jumat. Ya, malam Jumatnya sudah terhitung pada maghrib. Ya, pergantian kalender Masehi juga sama, karena malam juga kan jam 12 malam, kan begitu. Nah, artinya begini, kalau kita punya anak, kita punya cucu, udah tahu dia hari Jumat, malam Jumat tuh jangan bikin yang aneh-aneh. Ya, sebab penting yang menjadi ujungnya itu penting. Ada orang masih muda, ya, jarang ibadah, tapi kemudian dia taubat di penghujung hayatnya, ya, dia rajin ibadah, maka bisa jadi dia wafat dalam keadaan husnul khotimah. Ada orang yang masa mudanya soleh, kemudian di ujung hayatnya dia maksiat mulu, ya berarti ditutup dengan wafatnya su'ul khotimah, kan begitu. Anak pelajar, anak apa? Anak pelajar kelas 1, kelas 2, rajin luar biasa. Giliran kelas akhir, males saya gak ketulungan. Ya sudah, di ijazahnya kira-kira bagus apa tidak gitu. Itulah yang di akhir sangat menentukan. Itulah kenapa para jamaah sekalian, salah satu dari yang dianjurkan dan ini diamalkan, ya, bukan hanya saat-saat ini tapi sudah sejak lama oleh guru-guru kita, ya. Kalau nanti malamnya 10 Syaban kita apa? Kumpul, ya, di masjid, musola, majelis taklim. Apa yang kita kumpul? Baca doa, baca ya 3 kali. Kita minta, yang pertama kita minta apa? Minta panjang umur fi ta'atillah wa ta'atir Rasul. Bertambahnya usia kita, bertambahnya keberkahan kita. Kan gitu. Jadi bertambahnya usia kita, bertambahnya keberkahan. Makin tambah usia kita, makin berkah. Apa itu berkah? Ziyadatul khair, bertambahnya apa?
rezeki yang berkah. Ustaz, nambahin itu tuh nambahin kita sehat, ya minta harta. Pertanyaan saya, ya kita sehat rezeki bukan? Rezeki. Ya kita punya rumah rezeki bukan? Rezeki. Kita bisa nyekolahin anak rezeki bukan? Rezeki. Ketika disebut rezeki udah masuk semuanya. Udah apa? Udah masuk semua, gitu ya. Kemudian yang ketiga kita minta apa? Ditentukannya iman dan diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Nah, jangan sampai kadang itu, gitu ya. Karena di tanggal itu juga disebut juga bulan revisi, tanggal revisi dari revisi takdir kita ke depannya seperti apa. Nah itu. Kemudian yang berikutnya nanti setelah nisfu, ya tidak dianjurkan untuk puasa. Aduh, Ustaz, saya pengen puasa, boleh nggak? Jika puasanya puasa sunnah yang sebelumnya tidak menjadi kebiasaan, tidak dianjurkan. Tidak apa? Dianjurkan. Emang kenapa Ustaz nggak dianjurkan? Takutnya begini, emang kemarin kagak pernah puasa, sekonyong-konyong puasa, sakit, ya kan? Pas di bulan Ramadan seminggu kagak puasa, ditanya sama temannya, lu kenapa kagak puasa? Sakit. Wah, sakit kenapa? Kemarin gara-gara puasa sabar, puasa sabar disalahin. Puasa sabar apa? Disalahin, ya. Enggak sampai dosa sih, tapi tidak dianjurkan, gitu ya. Pak Ustaz, saya emang biasa, bahkan nggak pernah putus. Senin Kamis, boleh nggak saya puasa? Lanjutin. Kenapa? Udah biasa puasa. Saya biasa puasa, apa? Puasa Daud, harinya puasa besok apa? Gimana? Lanjutin. Kenapa? Udah biasa puasa. Ada juga mungkin di antara kita yang kemarin di bulan Ramadan sakit, di bulan Ramadan kemarin sabar, mudik, ya, barangkali di tengah-tengah mudik, ya, kemudian kita nggak kuat, boleh nggak kita berbuka? Boleh. Insyitum fasum, jika engkau mau silakan lanjutkan puasa dalam keadaan sabar. Wa insyitum, jika engkau mau faaftir, boleh juga engkau berbuka. Aduh, ya saya mudik, perjalanan macet, saya baru puasa kayaknya nggak kuat, bagaimana itu nggak buka? Boleh buka? Oh boleh, tapi menurut pendapat jumhur, jika engkau kuat sebaiknya puasa. Kalau apa? Kuat. Tapi kalau nggak kuat, ya hanya agak kuat gitu kan, ya boleh untuk berbuka. Nah, tapi perlu diingat itu udah dibayar belum? Itu nggak sedikit yang kemudian antaranya masih juga bulan Syawal, nyampe Syawal belum apa tuh? Ya, terutama kaum ibu, ya atau mereka yang anak-anak gadis yang masih halangan kan gitu ya. Tanya tuh ingat-ingatin. Lah guru bagaimana ini kan kalau habis setelah nisfu tidak dianjurkan puasa, saya masih punya kodok. Kalau yang namanya kodok kan kodok puasa wajib, boleh bukan boleh, wajib kalau gitu ya. Anak boleh para jemaah sekalian dirahmati Allah, ya mudah-mudahan kita semua diberikan sehat, panjang umur, dan disampaikan usia kita bertemu dengan bulan suci Ramadan. Insya Allah kita jumpa lagi nanti pada Ramadan. Saya jika punya salah dan hilang, terutama kepada tuan-tuan guru, para orang tua, yang mohon dibuat pintu maaf. Begitu juga para jamaah, jika punya salah dengan saya sudah terlebih dahulu, ya saya maafkan. Mudah-mudahan kita menghadapi bulan suci Ramadan dengan hati yang lapang. Al-Fatihah.
Subhanallah wa bihamdihi Subhanallahil azim wa bihamdihi la ilaha illa Allah sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammad fil ardi wa ala alihi wa sallam wa radiyallahu anhu sayyidina ashabi sayyidina rasulullah bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam Allahu taqabbal wa sallam wa Qur'anul azim wa hadana illa ilaha illallah wa masabahna subhanallahi wa bihamdihi wa masallina ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi hadzal masjid min nawasita wa bawa bibatina sita wa rashadu wa sadaqu taqabbala nabiyina wa nabiyina ila hadrat nabiyina wa habibina wa syafi'ina wa dana Muhammad sallallahu alaihi wasallam min ar-raya ya khani min al-anbiya wal mursalin wa Ya. Kurang belarang kurang. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Di zoom. 1, 2, 3. Yang tawa semua, yang angkat tangan. Ya. 1, 2, 3. Oke, video lagi. Habis. Udah habis, udah tutup. Masih, matiin.